Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faharan Altarik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum ketiga pada mata kuliah jaringan komputer, yaitu membuat struktur jaringan sederhana yang diantaranya ada router, lalu switch dan komputer, lalu ada beberapa server seperti itu. Jadi ada tiga server, yaitu ada server DNS ya, lalu ada server HTTP seperti itu ya. Baik, kita tadi saya sudah membaca eh, tugas perintah-perintahnya apa saja yang perlu dilakukan. Lalu saya juga sudah coba untuk menaruh atau meletakkan elemen-elemen yang dibutuhkan dalam praktikum untuk mempersingkat waktu seperti itu ya. Baik, di sini sudah ada router, switch, lalu ada komputer dan beberapa server seperti itu ya. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke dalam praktiknya. Supaya tampilan lebih enak, kita beri nama terlebih dahulu pada masing-masing perangkat seperti itu ya. Sini kita ambil RTR, UT01. No. Oke, sini juga kita beri nama SW UT01. Oke, SW itu singkatan dari switch ya. SW UT. Oke. Oke, sudah. Lalu kita tentukan server DNS-nya seperti itu ya, sesuai dengan perintah seperti itu ya. Lanjut di sini kita namakan SPR ilkom.com seperti itu ya. Sini untuk server DNS-nya dan server HTTP. Lalu di sini saya akan membuat server DHCP begitu ya. SVR DHCP UT gitu ya. UT UT SVR DHCP gitu ya. Harusnya formatnya nama tempat terlebih dahulu. Oke, di sini kita revisi sedikit supaya lebih rapi. UTSW01 gitu ya. Oke, 02. Oke, UTRTR01 seperti itu ya. Oke, di sini ada server pendilkom ya. Di sini berarti UTSVR pendilkom.com seperti itu ya. Kita juga revisi sedikit. UT ya. Baik, jadi di sini saya sudah menamakan semua perangkat-perangkat utamanya, yaitu dari router, switch hingga server. Selanjutnya, sebelum kita menghubungkan perangkatnya, ya kita terlebih dahulu memasukkan IP address pada perangkat-perangkat yang kritikal seperti apalagi server biasanya itu kita gunakan IP statik ya. Baik, kita di sini kita bikin nodes dulu supaya lebih mudah begitu ya. Jadi di jaringan sebelah kiri di sini baik kita terlebih dahulu kita namakan dulu begini. Berarti kita IP v4 address sorry uh, server ilkom.com, kita beri IP address 192.168.1.2/24. Sorry, ini di 3 ya. Lalu ada SVR DHCP ya, kita pakai
kasih IP 192.168.1.224, lalu gateway-nya adalah 192.168.1.1/24 seperti itu ya, untuk area sebelah sini. Baik, sudah. Lalu selanjutnya kita bikin area sebelah kiri, kita tulis dulu supaya lebih mudah begitu ya. Server pendilcom.com gitu ya. 8.2.2/24 ya, gateway-nya 1.1.2.1/24. Baik, ini sudah jelas, jadi kita tidak pusing nantinya. Baik, yang pertama kita setting terlebih dahulu untuk server DHCP begitu ya. Di sini kita ke desktop, lalu ke IP configuration begitu ya. Lalu kita assign saja 192.168.1.2 begitu. Untuk subnet tasknya karena kita pakai /24, maka subnet tasknya adalah 255.255.0. Lanjut, untuk default gateway-nya kita isikan dengan 192.168.1.1 gitu ya. Untuk DNS servernya 1.3 gitu ya. Baik, selanjutnya kita ke DNS server gitu ya. Kita ke IP configuration, sama seperti kita tadi menkonfigurasi DHCP server ya. Sini alamat IP address adalah 192.168.1.3 ya, 25 betul sudah. Gateway-nya 192.168.1.1 seperti itu. Sudah. Lalu karena di DNS server ini juga ada fungsi HTTP yang akan diakses, maka kita wajib memverifikasi ulang apakah HTTP dan HTTPS pada service sudah on seperti itu. Ini sudah on, artinya kita tidak perlu tidak perlu lagi untuk setting seperti itu. Jadi ketika nanti kita sudah bisa saling terhubung, kita tinggal mengakses saja seperti itu ya. Oke, lalu ke DNS begitu ya. Lalu tadi DNS-nya nanya ilcom.com gitu ya. Lalu di sini 192.168.1.3 seperti itu ya. Kita add saja, jangan lupa di sini on seperti itu. Oke. Lanjut ke pendilcom begitu ya. Kita ke desktop, lalu IP configuration, karena ini server maka kita setting IP address dengan static seperti itu ya, manual 2.2.1 gitu ya. DNS server kita bisa arahkan ke ilcom.com gitu. 1.3 gitu ya. Lalu di servisi juga boleh. Baik HTTP dan HTTPS sudah on gitu ya. Lalu jika ingin mengakses dengan nama pendilcom, maka kita perlu tambahkan seperti ini, pendilcom.com 192.168.2.2 save. Oke. Baik. Tadi ada sedikit terlewat karena di sini saya menggunakan DHCP servernya pada sebuah server, bukan pada sebuah router, maka kita perlu ada konfigurasi pada DHCP servernya dengan cara sebagai berikut. Kita ke DHCP servernya terlebih dahulu, lalu kita ke service, lalu ke DHCP seperti itu ya. Maka kita masukkan saja IP mana saja yang kita ingin keluarkan DHCP dari DHCP server tersebut begitu ya. Yang pertama IP yang sebelah kanan terlebih dahulu, 1.1 gateway-nya DNS servernya tadi ilcom 1.3,
Lalu start IP address ya, karena biasanya untuk untuk para server itu diambil dari IP terdepan, maka supaya tidak bentrok kita exclude IP terdepannya. Jadi kita mulai IP DHCP server dari 5 begitu ya. Save ya. Lalu kita tambahkan lagi tadi untuk yang sebelah kiri 2.1 gitu ya. Ini biarkan saja di DNS servernya 2. Oke. Add. Baik, sudah. Jadi untuk sebelah kiri dan kanan sudah kita konfigurasi di DHCP servernya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk menghubungkan semua perangkat seperti itu ya. Di sini kita menggunakan tools connection, lalu di sini kita gunakan kabel straight begitu ya. Pertama kita hubungkan dulu dari router ke switch begitu ya. Jadi yang kita hubungkan terlebih dahulu ada dari router ke switch begitu. Seperti ini ya. Oke. Lalu yang ke sebelah kiri. Baik, jika ke switch sudah terhubung, maka kita boleh menghubungkan dari switch ke komponen-komponen server atau komputer. Yang kita pilih terlebih dahulu adalah server. Ya, server DHCP, lalu server DNS gitu ya. Lalu ke beberapa komputer. Baik, ini kita rapikan sedikit ya supaya terlihat. Baik, di sini ada indikator, ada merah, orange, dan hijau. Apa itu artinya? Kalau orange, merah itu artinya perangkat masih belum terhubung. Kenapa? Karena secara logikal mereka belum diaktifkan seperti itu ya. Kalau orange ini artinya sedang menunggu antara kabel ini terhubung gitu. Sebenarnya secara fisikal sudah terhubung, tapi untuk perangkatnya dia masih menunggu atau saling mengenal gitu ya. Kalau hijau ini statusnya adalah sudah terhubung seperti itu. Baik, kita lanjut ke sebelah kiri. Kita ke server terlebih dahulu. Ya, lalu ke PC. Lalu ke PC. Baik, sudah. Baik, sambil menunggu yang sebelah kiri, kita konfigurasi dulu terlebih dahulu untuk area sebelah kanan seperti itu ya, supaya lebih menambah kejelasan pada area kerja. Kita coba kelompokkan menggunakan rectangle ini ya. Coba kita dilihat, kita tambahkan ulang supaya lebih berwarna dan area yang jelas seperti itu ya. Nah, ini untuk area sebelah kanan kita beri warna biru, untuk yang sebelah kiri kita beri warna ungu seperti itu, pink ya, bolehlah gitu ya. Baik, sudah. Oke, lebih berwarna ya, jadi terlihat jelas mana area sebelah kanan, area sebelah kiri seperti itu. Baik, kita lanjut eksekusi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan CLI, menggunakan komen seperti itu ya. Kita kecilkan terlebih dahulu supaya lebih jelas nantinya. Baik, di sini kita enable terlebih dahulu routernya ya. Ini posisinya sudah enable, lalu kita lanjut konfigurasi pada
interface yang mengarah sebelah kanan, yaitu interface gigabit Ethernet 0/0. Seperti itu. Kita langsung saja interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya sesuai dengan yang sudah kita tuliskan di awal, yaitu 192.168.1.0/24. Oke, IP address 192.168.1.0/1. Kita masukkan subnet masknya. Oke, lalu kita masukkan IP helper address. Apa fungsinya? Karena kita memiliki DHCP server di luar daripada router tersebut, maka kita perlu menambahkan perintah berikut, yaitu IP helper address, yaitu kita arahkan IP helper address-nya ke berapa tadi? Server DHCP 192.168.1.2. Seperti itu. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan ya, bahwasan interface yang mengarah ke area sebelah kanan ini masih down, artinya masih merah. Gimana cara untuk membuat interface tersebut online atau berfungsi begitu ya? Maka perintahnya adalah sebagai berikut: no shutdown. Maka di sini berubah menjadi hijau ya. Atau di dalam router akan muncul seperti ini: line protocol on interface gigabit ethernet 0/0 change state to up, begitu ya. Artinya interface mengarah gigabit ethernet 0/0 ini sudah menyala. Kita tunggu saja. Baik, sambil menunggu kita konfigurasi ke sebelah kiri ya. Kita exit terlebih dahulu. Lalu lanjut ke interface gigabit ethernet 0/1 untuk ke arah sebelah kiri. IP address-nya adalah 192.168.2.1 begitu ya. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu masukkan LP helper address-nya, yaitu server DHCP yang sudah kita buat tadi, 192.168 berapa? 1.2 gitu ya. Lalu di sini kita aktifkan portnya dengan perintah no shutdown. Baik, kita exit. Lalu kita exit gitu ya. Baik, sambil menunggu kita cross check terlebih dahulu untuk area sebelah kanan apakah sudah bisa mendapatkan IP address seperti itu ya. Baik, yang pertama kita ke PC 1 dulu di sini ya. Lalu ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, di sini menggunakan static kita ubah ke DHCP seperti itu ya. Baik, tadi sempat bermasalah di mana jadi pada masing-masing PC tidak bisa mendapatkan IP address begitu ya. Setelah cross and check, maka ada sedikit miskomunikasi pada DHCP servernya. Ternyata servisnya di sini masih off ya. Maka kita on kan terlebih dahulu seperti itu. Baik, kita coba ulang. Semoga bisa. Baik, DHCP request successful, artinya IP DHCP client berhasil didapatkan ya. Di sini startnya dari 1.6 seperti itu ya, sesuai dengan apa yang sudah kita konfigurasi. Lalu default gateway-nya, lalu di sini ada DNS servernya seperti itu. Baik, kita lanjut ke PC ketiga ya. Nah, di sini juga sudah successful. Artinya di sini sudah dapat 1.7 yang tadi sebelum 1.6 seperti itu ya. Sudah berurutan. Baik, kita coba terlebih dahulu ping dari PC 1 ini ke PC sebelahnya ya. Dari ping 192.101.6 seperti itu ya. Baik, sudah replay. Artinya saling terhubung. Kita coba ping ke DHCP servernya 1 berapa? 2. Ini juga sudah terhubung. Kita lanjut ke
DNS server atau juga ke HTTP servernya. Ini juga sudah terhubung seperti itu ya. Baik, kita coba via web browser untuk mengakses si HTTP server tersebut 192.168.1.3. Go. Maka muncul URL-nya seperti hasil web gitu, seperti itu ya. Baik, kita coba gunakan DNS-nya ilkom.com gitu ya. Kita coba tutup dulu biar supaya lebih valid. Ya, ilkom.com seperti itu ya. Baik, sini sudah muncul seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke area sebelah kiri ya. Di sini kita mudah-mudahan sini tidak ada kendala dalam DHCP-nya seperti itu ya. Kita ubah dulu ke DHCP. Baik, sudah muncul 2.5 seperti itu ya. Artinya DHCP dari server 1.3 sudah berhasil dirilis ke area sebelah kiri, artinya area kiri dan kanan sudah terhubung seperti itu ya. Nanti kita coba uji, kita coba terlebih dahulu ke PC sebelahnya ya. Nah, ini juga sudah dapat 2.6 seperti itu. Baik, kita coba dulu ping ke sesama area terlebih dahulu ya. Ping 192.168.2.5 PC yang di bawah sudah terhubung, lalu ke server 2.2 juga sudah terhubung seperti itu ya. Baik, kita coba akses dulu via web browser apakah HTTP servernya berfungsi. 192.168.2.2 salah, go. Maka sudah muncul seperti itu ya. Baik, kita tutup terlebih dahulu, lalu kita uji coba lagi. Kita ke pendilkom.com gitu ya. Oh, sepertinya belum di setting ya. Baik, setelah di troubleshooting tadi kita coba akses server pendilkom ya. Di sini pasti muncul hostname unresolved. Kenapa? Karena yang pertama PC-PC PC-PC apa? PC-PC yang ada di area sebelah kiri ini ya, di sini kita sudah daftarkan DNS servernya di arah server 1.3 yaitu server ilkom seperti itu. Maka artinya server pendilkom tersebut wajib kita daftarkan terlebih dahulu IP address-nya pada server DNS yang sudah kita setting di area sebelah kanan seperti itu ya. Kita coba sekali lagi di sebelah sini ya. Coba apakah hasilnya sama atau beda. Ya, di sini adalah hostname unresolved gitu ya. Maka memang seharusnya config-nya di server ilkom seperti itu. Kita coba tambahkan di sini DNS. Kita masukkan pendilkom.com. Masukkan IP-nya gitu ya. Lalu add kita save. Jadi kita coba lagi. Nah, sudah muncul. Seperti itu, baik. Kita coba lagi pendilkom. Juga sudah muncul. Lalu testing selanjutnya adalah kita coba akses ke jaringan yang ada di area sebelah kanan seperti itu. Jadi kita tes dari kiri ke kanan seperti itu ya. Baik. Kita coba tes dulu ke ilkom gitu ya, server ilkom.com. Kita close terlebih dahulu untuk supaya lebih enak. Ya. ilkom.com. Nah, dari PC 0 sudah bisa mengakses
server yang di area sebelah kanan seperti itu ya. Baik, kita coba juga dari kanan ke kiri begitu ya. Baik, dari PC3 kita coba akses ke server yang ada di sebelah kiri, yaitu pendilcom.com. Pendilcom.com juga sudah bisa diakses gitu ya. Kita coba ping untuk validasi terakhir, yaitu adalah kita coba ping 192.168.2.5 ya PC-nya. Ini juga sudah keluar hasil reply seperti itu kok. Baik, sudah. Yang terakhir kita coba menggunakan simulator begitu ya. Nanti kita coba melihat uh, uh, alurnya, bagaimana sebuah network itu bisa sampai seperti baik. Kita coba dari PC ini ke server Ilkom seperti itu ya. Kita coba tes, kita menggunakan uh, simbol PDU di sini, lalu kita source dari PC 0, lalu target adalah Ilkom gitu ya. Server UT Ilkom ya. Sini PC terlebih dahulu. Kita belum play. Di sini kita play terlebih dahulu ya. Oke, play. Lalu lompatan pertama ke switch gitu ya. Lalu lompatan selanjutnya adalah ke router. Lalu dari router ke switch lagi, switch sebelah area sebelah kanan. Lalu harusnya ke server seperti ya. Jalur seperti itu. Nah, di sini kita coba balikkan terlebih dahulu apakah ada isu, karena syaratnya adalah uh, saling bisa terhubung seperti itu ya, dari server ke switch sebelah kanan, lalu ke router ke switch sebelah kiri, lalu switch sebelah kiri harusnya ke PC 0 seperti itu ya. Jadi ada 8 lompatan seperti 0,08 second ya. Di sini sudah successfully, artinya paket dari PC 0 yang tadi dilempar berhasil sampai seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya praktikkan pada tugas praktikum 3 ini pada mata kuliah ilmu jaringan komputer, membuat jaringan sederhana ya dengan komponen PC, server serta switch dan juga router. Ya, kita juga sudah memastikan perintah-perintah tersebut, yaitu ping ya, lalu juga buka web browser seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.